Halo Sobat Listenari, di video kali ini kita akan membahas pertempuran Surabaya atau yang dikenal juga sebagai pertempuran 10 November. Sebuah pertempuran pertama yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Penasaran dengan penjelasannya? Let's go, tonton sampai habis videonya. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang berada di kota Surabaya dan sekitarnya. Tanggal 1 September 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pengibaran bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Surabaya. Beberapa minggu setelahnya, tentara Inggris datang kembali ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Kedatangan sekutu atau Inggris ke Indonesia awalnya bertujuan untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negara asalnya, serta membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh tentara Jepang. Namun, di balik dua tugas tersebut, tentara Inggris juga datang dengan misi mengembalikan Indonesia ke pangkuan Belanda. Itu sebabnya kedatangan pasukan Inggris turut diikuti dengan pasukan Belanda yang bernama Nika. Misi inilah yang membuat masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Surabaya, menjadi marah, yang akhirnya menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris mengembalikan Indonesia sebagai bagian dari koloni Belanda kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali bendera merah putih. Permintaan tersebut tidak digubris, sehingga para pemuda Surabaya mendobrak Hotel Yamato dan menyobek bagian warna biru sehingga hanya menyisakan warna merah putih. Keadaan di Surabaya semakin panas. Pertikaian-pertikaian kecil antara pemuda dan sekutu semakin marak. Tembok-tembok di kota Surabaya penuh dengan coretan anti sekutu atau tentang mempertahankan kemerdekaan. Puncaknya adalah tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin sekutu di Surabaya akibat dari pertikaian yang terjadi. Setelah Malabi tewas, sekutu kemudian menunjuk Jenderal Alfred Marshall sebagai pemimpin pasukan sekutu di Surabaya. Pemimpin baru ini kemudian mengeluarkan ultimatum yang disebarkan lewat udara. Isi ultimatum tersebut mengharuskan pimpinan dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk segera melapor serta menyimpan senjatanya pada tempat yang sudah ditentukan sekutu. Tak hanya itu, pimpinan tentara sekutu tersebut juga meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum, yakni pada 10 November 1945 di pukul 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Akibat tidak digubris oleh masyarakat Indonesia, pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan yang langsung mendapatkan perlawanan dari rakyat Surabaya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, pasukan sekutu yang semakin masuk ke Surabaya mendapatkan perlawanan yang semakin alot. Bung Tomo dalam pidatonya terus membakar semangat rakyat Surabaya dan sekitarnya untuk terus melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu. Akibat pidatonya tersebut, semboyan merdeka atau mati mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahbasfuwo, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga menggerakkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Pertempuran berlangsung sengit. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Teriakan-teriakan merdeka atau mati terus digaungkan di seluruh Surabaya. Bantuan terus berdatangan dari daerah-daerah sekitar seperti Malang, Gresik, Pasuruan, Ponorogo, Lamongan, dan Mojokerto. Gelombang-gelombang manusia itu terus berdatangan dan semakin bertambah setiap harinya. Di pihak sekutu, jumlah total pasukan Inggris saat itu ada 30.000 prajurit dengan dukungan kapal perang, pesawat tempur, mortir, dan tank. Tank Sherman yang dikerahkan sekutu masuk ke jalan-jalan di kota Surabaya.
wilayah pesisir dan pelabuhan turut hancur oleh meriam kapal-kapal perang sekutu. Bahkan, markas-markas para pemuda juga dilulantahkan oleh pesawat-pesawat pengebom yang terus berterbangan di langit kota Surabaya. Walau mendapatkan serangan penghancuran total semacam itu, pasukan Surabaya tidak gentar dan terus melakukan perlawanan sengit kepada tentara-tentara sekutu. Sebagai pemenang Perang Dunia II, Inggris tak menyangka akan mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Indonesia. Bayangkan saja, tentara Jerman yang nyaris menaklukkan dunia mereka kalahkan. Namun, siapa sangka di Surabaya, Inggris justru mendapatkan perlawanan habis-habisan, hingga tentara Inggris kerap menyebutnya sebagai neraka atau inferno di tanah Jawa. Di akhir pertempuran, kota Surabaya porak-poranda, tak ada jembatan atau gedung yang utuh. Korban dari pihak Republik tak kurang dari 16.000 orang tewas. Sementara di pihak Inggris diperkirakan 4.000 prajurit tewas, termasuk 2 orang jenderal. Walau secara militer, pertempuran ini dimenangkan oleh pihak sekutu, tapi secara politik dan moral, pertempuran ini telah menginspirasi daerah-daerah lain untuk berjuang melawan sekutu, juga membuat perjuangan Indonesia diketahui dan diakui oleh negara-negara di dunia. Jadi, gimana Sobat Visionary? Apakah konten ini bermanfaat? Kalau iya, silakan klik subscribe dan like di bawah, serta beri pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja dari saya. See you next time.